Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bertatap muka mengikuti kegiatan calon guru penggerak diseminasi aksi nyata modul pertama, yaitu dengan tema budaya positif. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita hadir bersama-sama untuk mengikuti diseminasi aksi nyata pertama untuk calon guru penggerak, yang mana di sekolah kita ini ada 4 calon guru penggerak yang insya Allah kita lihat sebentar aksi nyata yang pertama. Jadi diseminasi ini adalah suatu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau individu agar kita semua memperoleh informasi, dan setelah informasi nanti yang dibawakan dari 4 calon guru penggerak ini supaya ada timbul kesadaran dan bisa menerima apa yang dia informasikan, dan akhirnya kita bisa memanfaatkan informasi yang kita dapat dari keempat calon guru penggerak ini. Jadi kita harapkan Bapak dan Ibu, kita apa yang nanti diseminasikan, apa yang disampaikan, apa yang dipaparkan oleh aksi nyata pertama untuk keempat calon guru penggerak ini, mudah-mudahan informasi yang disampaikan kepada kita ini bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah kita dan lebih khusus kepada siswa-siswi kita yang ada di SMP Negeri 1 Cempang. Tidak banyak yang saya sampaikan karena mengingat waktu, dan sekali lagi atas nama calon guru penggerak saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang meluangkan waktunya untuk mendengarkan atau mengikuti diseminasi aksi nyata pertama untuk keempat calon guru penggerak hari ini. Itulah sambutan saya. Sekali lagi mari kita dengarkan bersama-sama informasi yang disampaikan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif yang telah kami dapatkan dalam kegiatan CGP, khususnya untuk modul 1.4. Salawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umatnya dari jalan yang gelap gulita menuju ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, terkhusus kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada kami untuk mempresentasikan tentang budaya positif ini. Bapak Ibu sekalian, tujuan kegiatan kita hari ini ada 2. Yang pertama, kami akan berbagi pemahaman mengenai konsep-konsep dan penerapan konsep inti dari modul budaya positif. Jadi dalam budaya positif ini ada beberapa konsep yang akan kita bahas. Kemudian setelah mempelajari konsep-konsep tersebut, kami berharap
kita semua bisa mengimplementasikan konsep-konsep tersebut untuk membantu murid kita di sekolah ini dapat belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi ini dua tujuan yang sebentar kita akan capai. Kemudian konsep yang akan kita pelajari hari ini ada 6. Jadi cukup padat materinya, waktunya mungkin sempit. Jadi nanti kami coba singkat-singkat saja. Ada 6 materi yang akan kita bahas. Yang pertama tentang disiplin positif dan motivasi. Kemudian yang kedua hukuman dan konsekuensi. Ketiga keyakinan kelas. 4 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol. Dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi ada beberapa mungkin materi di sini yang baru kita dengar saat ini. Mudah-mudahan nanti setelah pemaparan kami, Bapak Ibu sekalian bisa paham dengan materi-materi ini. Kita mulai dari materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ketika kita mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang muncul dalam benak Bapak Ibu sekalian ketika mendengar kata disiplin? Oke, ada kata teratur. Lain? Oke, tepat waktu, manajemen waktu. Oke, jadi Bapak Ibu, kebanyakan dari kita ketika kita mendengar kata disiplin, maka kita mungkin akan langsung berpikir tentang tata tertib, kemudian peraturan, bagaimana kita bisa teratur, kemudian kepatuhan pada peraturan. Dan kata disiplin ini tentu tidak lepas dari yang namanya hukuman. Itu anggapan kita semua. Nah, untuk hari ini kami akan memaparkan bagaimana agar disiplin ini bisa hadir di sekolah kita tanpa memberi hukuman. Hukuman ini nanti merupakan alternatif terakhir. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan siswa, baru kita bisa memberikan hukuman. Tapi ini sebagai jalan terakhir. Kalau bisa, ya kita tidak perlu menggunakannya sama sekali. Bapak Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan, syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin yang bersumber dari dalam diri kita atau biasa dikenal dengan motivasi internal. Jadi yang diharapkan nantinya bukanlah disiplin yang asalnya dari luar diri kita, tetapi adalah disiplin yang memang timbul karena dorongan dari dalam diri kita atau biasa kita kenal dengan motivasi internal. Namun jika motivasi internal ini tidak bisa muncul, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Inilah yang dikenal dengan motivasi internal. Disiplin positif berasal dari diri sendiri atau motivasi intrinsik. Jadi untuk memunculkan disiplin ini, kita harus memunculkan dari dalam diri kita sendiri, Bapak Ibu. Tapi kalau tidak muncul, maka kita selaku guru, khususnya untuk siswa kita ya, kalau siswa kita tidak bisa disiplin secara intrinsik, maka kita selaku guru harus bisa memberikan tuntunan kepada murid kita agar mereka bisa disiplin. Guru juga harus memberikan teladan kepada anak didik kita tentang kedisiplinan ini, sebagaimana semboyan pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sutroto, yang di depan kita selaku guru di depan itu harus memberikan teladan. Jadi bagaimana mungkin siswa-siswa kita mau disiplin kalau kita selaku guru-gurunya tidak memberikan contoh atau teladan? Karena apapun yang dilakukan oleh guru itu pasti akan diguru dan ditiru oleh anak didik kita, sehingga guru harus bisa memberikan contoh atau teladan yang baik buat anak didiknya. Kemudian pemikiran Kahaya ini ternyata sesuai dengan pandangan Dia Legosen. Dia Legosen ini adalah seorang penulis dari Finlandia. Dia menyatakan bahwa disiplin itu sebenarnya adalah belajar. Jadi kita harus belajar menggali potensi yang ada dalam diri kita untuk mencapai tujuan. Artinya disiplin itu harus kita pelajari dengan cara mengontrol diri dan menguasai diri dengan tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi ada sebentar yang kita pelajari tentang nilai-nilai yang bersifat universal. Kalau di sini dibahasakan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya
Apa tujuan daripada disiplin positif ini? Tujuannya untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak didik kita ini harus kita tumbuhkan. Bukan kita yang paksa mereka untuk disiplin, tetapi kesadaran mereka untuk menghargai diri mereka sehingga mereka mau menjadi orang yang disiplin. Nah, ketika murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, maka ini dampaknya sangat lama pada diri anak didik kita. Beda kalau motivasinya itu dari luar. Nah, biasanya kalau motivasinya dari luar mungkin karena ada hukuman atau ada hadiah. Biasanya anak didik kita ketika tidak ada hukuman yang diberikan, mereka tidak akan disiplin. Begitu pula kalau tidak ada hadiah diberikan, mungkin juga mereka tidak akan disiplin. Tapi kalau motivasinya dari dalam diri, mereka sudah menyadari bahwa disiplin ini merupakan nilai yang harus saya perjuangkan, maka mereka akan mempertahankan kedisiplinannya itu dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, ini pertanyaan untuk diri kita semua Bapak Ibu. Dari pemaparan yang singkat tadi, kira-kira apa yang Bapak Ibu simpulkan untuk menciptakan murid yang disiplin? Bagaimana cara agar murid kita disiplin? Apakah dengan hukuman tadi atau penghargaan, atau harus kita tumbuhkan motivasi dalam diri anak didik kita untuk disiplin? Ya, kita harus menumbuhkan motivasi dalam anak didik kita untuk menyadari pentingnya tentang kedisiplinan. Kemudian siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru, kepala sekolah, orang tua, atau murid itu sendiri? Oke, jadi yang bisa mendisiplinkan mereka adalah murid itu sendiri. Kalau kita ibaratkan kedisiplinan itu sebagai genggaman, kemudian di dalam genggaman ini ada barang berharga kita pertahankan, taruhlah umpamanya perhiasan emas. Kira-kira bagaimana mungkin ini bisa terbuka kalau bukan kita sendiri yang memberikan kontrol kepada diri kita untuk membuka? Jadi seperti itu juga kedisiplinan. Ketika kedisiplinan ini kita genggam, kita tegakkan untuk mempertahankan nilai yang ada dalam genggaman kita, niscaya kedisiplinan itu akan kita bisa pertahankan. Ya, jadi intinya untuk menghadirkan kedisiplinan itu harus dari dalam diri anak didik kita sendiri. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal yang sudah tadi kita bahas dengan kita bahasakan dengan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam diri kita. Jadi ini harus kita sebagai pendidik kita harus menciptakan anak yang disiplin, yang berperilaku baik dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan. Kalau di pendidikan kurikulum Merdeka ada dikenal dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Inilah nilai yang harus ada dalam diri anak didik kita. Dengan adanya ke-6 nilai ini, niscaya anak didik kita akan memiliki kedisiplinan. Contohnya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Apabila ke-6 dimensi ini sudah ada dalam diri anak didik kita, mereka tentu akan memiliki sifat disiplin. Contoh kebajikan yang lain, ini ada 9 pilar karakter yang juga bisa kita terapkan kepada anak didik kita agar mereka bisa memiliki sifat disiplin. Kita langsung masuk ke materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Bapak Ibu, sebenarnya kalau dalam berperilaku ada tiga faktor yang mempengaruhi atau 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita biasanya bertindak atau melakukan sesuatu. Yang pertama itu karena kita menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Taruhlah umpamanya kita datang cepat ke sekolah, mungkin motivasi pertama kita mungkin agar tidak mendapatkan hukuman, atau anak didik kita datang ke sekolah agar mereka tidak dihukum. Itu salah satunya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ada juga mereka melakukan sesuatu untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percaya. Dan ini yang kita harapkan, anak didik kita
bisa menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nilai-nilai tadi itu yang sudah kita kasih contoh, yang tentang kebajikan universal. Nah, sekarang kita lihat ini ada pertanyaan. Bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada aturan yang mengharuskan guru datang tepat waktu, tidak ada juga surat teguran bagi guru yang datang terlambat, tidak ada atasan yang memuji Anda, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Silakan dulu. Datang tepat waktu. Insya Allah. Ya. Kira-kira kalau kita berjanji untuk datang tepat waktu, apa alasannya? Kenapa kita harus datang tepat waktu? Tidak ada teguran, tidak ada juga yang puji, tidak ada juga imbalannya. Berarti kita, motivasi kita karena kita menghargai diri kita, bukan karena mau dipuji, bukan karena menghindari hukuman, tetapi memang kita menghargai diri kita. Nah, sekarang kita akan melangkah tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, seringkali di kelas atau di sekolah kita ini kita memberikan hukuman kepada anak didik kita. Jadi yang diharapkan sebenarnya lebih baik itu kita tidak memberikan hukuman, tapi kalau bisa kita memberikan konsekuensi. Jadi beda antara hukuman dengan konsekuensi. Perbedaannya, yang pertama, kalau hukuman itu dia bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau konsekuensi dia sudah direncanakan atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian yang kedua, biasanya kalau hukuman itu tidak ada hubungannya atau kaitannya dengan pelanggarannya. Kalau konsekuensi itu ada hubungan atau keterkaitan dengan pelanggaran atau kasus. Nah, sekarang kita lihat, ini ada contoh kasus. Saya bacakan kasusnya. Calu, ini nama siswa ya. Calu kurang menguasai pelajaran bahasa Inggris, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru bahasa Inggrisnya, yaitu Pak Nurul, menanyakan pertanyaan Calu menjadi gugup, serta tiba-tiba menjadi gagap. Menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Calu yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Nurul pada saat itu membiarkan teman-teman Calu menertawakannya dan merasa malu luar biasa, dan malahan meminta Calu untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kakinya karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Calu di depan kelas mengangkat salah satu kakinya. Oke, itu kasusnya. Sekarang pertanyaannya. Apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Nurul terhadap Calu? Menurut maju ke depan, kemudian mengangkat satu kaki? Tidak. Kalau tidak, mengapa? Karena mempermalukan siswa. Oke. Kalau menurut Anda kedua ini, menurut Anda tindakan Pak Nurul terhadap Calu adalah sebuah hukuman atau dia konsekuensi? Hukuman. Karena tidak ada kesepakatan. Terus tidak ada kaitan antara mengangkat kaki dengan menjawab pertanyaan diajukan kepada siswa. Jadi itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Jadi sudah bisa dibedakan Bapak Ibu ya, antara hukuman dengan konsekuensi. Nah, sekarang kita akan bermain kuis. Siapkan HP-nya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada jaringannya. Ada? Oke, saya kirim linknya di grup. Silakan Bapak Ibu langsung klik saja yang warna biru di bawah. Ada yang bisa buka? Ada. Oke, silakan di nanti bersamaan. Sudah buka Bapak Ibu? Sudah.
Masih loading. Oke, sudah dibuka Bapak Ibu? Kalau sudah, saya akan tekan tombol mulai dan silahkan dijawab. Oke, kita mulai ya. Oke. 3, 2, 1, go. Ya, yang sudah masuk Pak Asman, Ibu Elmi, Ibu Dani, baru 3 orang yang masuk. Ibu Heria juga sudah masuk. Oke, Ibu Ramla sudah masuk. Ya, yang tertinggi poinnya sekarang Elmi Asis. Oke, disusul Dani Awalia Suki. Pak Alias juga sudah masuk. Ibu Aji juga sudah masuk. Bu Aji Saira juga sudah masuk. Ibu Muli juga sudah masuk. Oh, Ibu Pajriani. Ibu Pajriani juga mengerjakan. Ibu Hasmiati juga sudah masuk. Jadi tinggal dipilih apakah dia hukuman atau dia konsekuensi. Oke, untuk sementara poinnya Elmi Asis tertinggi, disusul Pak Asman, lalu Ibu Dani, lalu Ibu Heria, lalu Ibu Ramla. Yang lain belum menjawab kayaknya. Jadi kata kuncinya tadi ada 2. Kalau sudah tidak direncanakan atau tiba-tiba berarti hukuman. Kalau dia sudah disepakati berarti dia konsekuensi. Kalau tidak ada hubungannya atau kaitannya berarti dia hukuman. Kalau tidak ada kaitannya kalau ada kaitannya berarti dia konsekuensi. Jaringan mungkin. Bagaimana Bapak Ibu sudah? Oke Bapak Ibu, karena waktu kita terbatas, cukup sekian untuk permainan khususnya. Jadi skor tertinggi tadi masih diraih oleh Ibu Elmi. Kemudian disusul Pak Asman, Ibu Dani, Ibu Heria, dan Ibu Ramla. Oke. Baik, kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Ini yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "Saya tidak akan terlambat lagi" karena dia terlambat ke sekolah. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Alasannya? Tidak ada kaitannya. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, betul. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman.
Tidak ada hubungannya antara push up dengan memakai masker. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia konsekuensi, karena dia yang mencoret-coret, dia harus ganti. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, oke. Yang keempat, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman, tidak ada kaitannya. Oke, yang ke-7, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi, jadi ada kaitannya pelajaran PJOK dengan lari. Oke, yang terakhir, membersihkan coretan yang dibuat di papan di meja tulis. Konsekuensi, karena dia yang mencoret, dia juga yang bersihkan. Jadi Bapak Ibu sudah bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau bisa Bapak Ibu, mulai hari ini kita tinggalkan yang namanya hukuman, kita beralih ke konsekuensi. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu ini adalah merupakan pengganti dari peraturan kelas. Jadi di kelas nanti kita tidak lagi menggunakan peraturan tata tertib, tapi kita ganti dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di kelas atau di sekolah. Jadi ini merupakan bagian untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang orientasinya pada profil pelajar Pancasila. Kemudian, mengapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas saja? Mari kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi di kelas nanti tidak ada lagi bilang pakailah masker, di jalan dipakailah helm, tetapi kita beralih ke nilai keyakinan, yaitu menjaga keselamatan atau menjaga kesehatan. Seperti itu yang diharapkan. Kemudian seseorang itu diharapkan akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi banyak peraturan sekarang tidak ditahu oleh siswa apa tujuannya, apa maknanya. Tetapi kalau kita pakai keyakinan kelas, niscaya anak didik kita akan tergerak, akan semangat untuk menjalankan sesuai dengan keyakinan yang mereka percaya. Ini adalah bagangnya. Jadi nanti peraturan kelas kita akan coba ubah menjadi keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas ini sudah kita jalankan, maka akan tercipta lingkungan positif di sekolah kita. Kalau akan terus kita lakukan, kita ulang-ulang terus, insya Allah dia akan menjadi budaya positif. Kemudian ini karakteristik keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu dia abstrak daripada peraturan. Jadi dia tidak konkret, tidak rinci. Beda kalau peraturan biasanya rinci. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang bersifat universal atau umum. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi tidak ada larangan. Dia dalam kalimat positif. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan yang keenam, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dengan
atau lewat kegiatan curah pendapat. Jadi nanti kita kumpulkan siswa, kita minta pendapatnya apa keyakinan masing-masing siswa kita. Kemudian yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, karena mungkin ada keyakinan kelas nantinya yang harus kita ganti. Ini contoh peraturan kelas, bisa dibaca Bapak Ibu. Ini peraturan kelas, saya bacakan. Yang pertama, siswa harus di kelas tepat pada waktunya, itu peraturan kelas. Piket kelas dilakukan lebih awal. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah. Berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Itu semua contoh daripada peraturan yang ada di sekolah atau di kelas. Bagaimana dengan keyakinan? Kalau keyakinan kelas bentuknya seperti ini. Dia simple dan abstrak, tidak konkret. Apa contoh keyakinan kelasnya? Jadi di sini keyakinan kelasnya, kami siswa-siswi kelas sekian akan selalu menerapkan nilai-nilai berikut dalam kehidupan. Yang pertama, mandiri, disiplin, gotong royong, saling menghormati, menjaga kebersihan dan kesehatan. Jadi ini 5 saja keyakinan nanti yang mereka percayai dan bisa mengcover semua peraturan yang ada di dalam kelas. Nah, sekarang kita akan coba rubah peraturan kelas yang ada di sekolah kita rubah menjadi keyakinan kelas. Oke, mungkin cukup sekian paparan dari saya dan saya serahkan. Kalau ada nanti pertanyaan yang mau ditanyakan, silakan nanti pada sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, tidak banyak yang saya sampaikan karena ini sudah menunjukkan jam 1.30 sesuai dengan perkiraan kita kemarin 11:30 sampai jam 1.30. Tapi masalah waktu saya kira tidak bisa dibandingkan dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada CGP kita hari ini dan berikan aplaus kepada keempat beliau dan sudah seperti apa ya di depan tadi memberikan materi seperti sudah biasa memberikan materi di depan banyak orang, dan alhamdulillah suatu langkah awal. Dan apa tadi yang disampaikan, saya tertarik sekali dengan tadi materinya, terutama keyakinan dengan posisi kontrol. Saya sebagai kepala sekolah tentu saya juga tadi banyak mendapatkan ilmu yang baru dari situ, dan sedikit banyaknya itu pembelajaran, dan mudah-mudahan saya sebagai kepala sekolah bisa menerapkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang ada di sekolah dengan mendengar tadi materinya, terutama kepada bapak-bapak ibu. Dan terus terang kita sebenarnya posisinya di posisi kontrol kita, saya kira lebih banyak di menghukum. Di situ sebenarnya kita lebih banyaknya di situ, dan ini mudah-mudahan kita menyadari dan kita ambil positifnya bahwa meskipun keempat teman tadi ini teman sejawat kita yang memberikan materi, tapi ambillah, jangan melihat orangnya, tapi dengarlah dan ambillah banyak ilmu yang disampaikan dari keempat pemateri tadi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya menunggu informasi berikutnya. Mudah-mudahan sekolah kita bisa lebih maju ke depan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dua. Ya, apa kalian yang harus ada peraturannya di dalam kelas ini? Yang suka terlambat.
Tidak memakai sepatu di kelas. Jangan dibalik juga. Berarti buka sepatu di dalam kelas. Oke, dengan ini ya. Buka sepatu di dalam kelas. Oke, tidak boleh makan di kelas. Oke, yang ketiga, memakai seragam lengkap dan rapi. Tantangan kan kita hadapi, rintangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Tidak boleh memakai koin dalam kelas. Ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, 7. Tidak membeda-bedakan teman. tangan dan berlari, singkirkan ego kawan demi negeri ini. Mengembalikan para Generasi emas, cerdas berkarakter itu terjun dan harus berani. Sebelas, tidak boleh bolos. Jangan bolos apa negatif. Hadir Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar
Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Untuk Indonesia. Ada 14 sekarang ada 14 peraturan. Kawan demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang harus Sekarang kita akan ubah dari peraturan kelas. Sekarang kita mau ubah menjadi keyakinan kelas. Wow. Yang mana itu keyakinan kelas? Percaya. Ya, jadi keyakinan kelas itu dia lebih bahasanya juga keselamatan. Dalamnya kalau keselamatan pakai helm, melengkapi kendaraannya, itu semua masuk dari keselamatan. Jelas contoh-contohnya. Contoh yang lain, pada saat pandemi pakailah masker dan cucilah tangan. Yang sering dilakukan apa tujuannya? Kesehatan. Saatnya meraih mimpimu. Oke, jadi seperti ini kalau Arahkan dia pandangan ke depan. sekarang kita lihat yang Tuhan pertama, kan membuka sepatu di kelas. Apa kira-kira? Setelah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Kebersihan. Yang kedua, makan di luar kelas. Tangan untuk negeri. Yang ketiga, memakai Kita seragam menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam Lalu yang sila-silanya. keempat, menggunakan bahasa yang sopan. Belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam Lalu yang perbedaan. kelima, menghargai teman. Keenam, membuka topik dalam kelas. Kawan demi negeri. Jadilah generasi Lalu yang berikutnya, emas, cerdas kembalikan berkarakter barang itu yang kita. Berjuang dan harus tidak. kita terus torehkan prestasi. Lalu berikutnya, datang tepat waktu. Membuang sampah di tempatnya. Menjaga kebersihan kelas. Hadir di semua mata pelajaran. Menjaga fasilitas di dalam kelas. Kita Menjaga keselamatan di kelas. kita bernafas dalam sila-silanya. Pak, ya, tuntas. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya.
laksanakan mulai hari ini. Ya, kebersihan, kemudian kedisiplinan, menghargai, kerapian dan tanggung jawab. Sekarang ini nanti ini kita tulis di kertas baru semuanya nanti. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Ada rasa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. atau supaya Kita semua paham belajar Pancasila, bisa dulu kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pegang Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani,
Kurangnya mati. Kurangnya apa tuh? Kemudian pelanggaran yang kedua apa? Sepatu sendal. Berapa sendal itu? Sepatu tak? Berapa sepatu tak? 1. Kira-kira bagaimana solusinya? Karena sepatu tak cuma 1. Baru sekarang musim hujan. Bagaimana kira-kira solusinya supaya sepatu tak ini tidak basah kalau di sekolah? Apa kita perlu bawa? Supaya ganti sepatu kalau hujan. Tidak kita pakai sepatu tak, apa yang kita pakai? Nah, ada sendal tak? Ada. Tapi kan ini sendal dilarang dipakai di sekolah. Nanti pada saat pulang baru bisa dipakai. Jadi bagaimana caranya? Bawa sendal, kapan dipakai sendalnya? Kapan dipakai sendalnya? Supaya dapat sepatu tak tahu di sekolah. Nanti pada saat bukan pada saat hujan, pada saat pulang baru dipakai sendal. Tapi kalau di sekolah sementara hujan, berarti kita tidak boleh keluar dari terus keluar dari kelas. Karena kalau keluar dari kelas pasti basah sepatu tak. Ya, jadi kalau musim hujan bisa bawa sendal, tapi sendalnya ditaruh. Nanti pada saat pulang baru dipakai. Sendal sepatunya ditaruh di mana? Bisa dilapasi, bisa juga dikasih plastik. Toh, dari penjelasan nanti belum basah sepatu. Karena sepatu tak sudah diamankan, tidak kena hujan. Mas ya, bisa. Kita pelanggaran tangan, yang potong rambut, kita sama. Apa pelanggaran, apa keyakinan kelas yang kita lakukan? Kelebihan. Kira-kira apa penyebabnya sampai? Kenapa tidak potong rambut? Lupa. Kita sama. Lupa, betul masalahnya lupa nih. Jadi sibuk nih, kamu tidak kerja? Bantu orang tua, jam berapa? Pulang sekolah langsung dibantu. Tidak ada kesempatan sekali. Ada ji, bisa dipakai jam berapa itu berapa? Bisa ji. Kita Arman sibuk juga? Tidak. Kerja sibuk, atau tidak? Nanti sebentar sibuk tidak? Tidak ji. Kita tidak juga. Bisa sebentar. Selain itu sibuk, ada di soal yang dalam, kendala yang lain. Tidak ada di itu kan sibuk. Jadi solusinya pulang sekolah. Lupa lagi nak. Nanti sebagai minggu atau nanti malam Senin. Oke nak. Graduasinya pulang sekolah sebentar. Langsung. Kalau sibuk carikan waktu. Kita sudah ada solusinya. Jadi tidak ada yang lagi nanti nak malam berarti tidak ada yang berangkat. Kita berdua cukup karena kita ukurannya berapa di atas? 2 cm di samping. Oh di sini. 1, 2.